Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, marilah kita buka khutbah singkat ini dengan memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat nyawa seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Nikmat jantung itu masih berdetak, seringkali kita lupa memasukkannya dalam list syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan kita di bulan yang begitu indah, bulan Ramadan 1445 Hijriah, itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah akan tanya setiap kita, bagaimana kita mensyukurinya. Oleh karena itu marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu di Ramadan ini dengan ibadah dan ketaatan. Di antaranya syiar yang kita kerjakan pada siang hari ini, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila azan di waktu zuhur pada hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah mengingat Allah dan mendatangi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wadharul bai', dan tinggalkan urusan duniawi kalian, tinggalkan jual beli, tinggalkan obrolan, tinggalkan pembahasan. Kita break sejenak dan sambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, dan Allah menjelaskan kenapa kita harus tinggalkan itu semua. Kenapa kita harus tinggalkan jual beli dan urusan-urusan dunia? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena hadirnya kita untuk mengerjakan sholat Jumat itu lebih baik, lebih tinggi, dan lebih menguntungkan kita baik di dunia maupun di akhirat jika kalian mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk kita ketika kita sholat Jumat, hadirin sekalian. Tapi seringkali kejadiannya dan kondisinya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia tidak mengerti tentang itu, sehingga banyak di antara orang yang tidak melangkahkan kakinya ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat, padahal tidak ada penyakit yang hinggap pada badannya pada detik itu. Tidak ada kesibukan dan udzur syar'i yang menghalangi dia dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah lalu meremehkan. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu ketika kaki ini bisa bergerak dan hati ini bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahmidlah kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan tentu saja wasiat yang hendaknya selalu kita patrikan di dalam diri kita, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi larangan-larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Bicaralah dengan kata-kata yang benar. Bicaralah dengan data yang benar. Bicaralah dengan penuh kejujuran. Apa yang akan terjadi kalau kita berusaha hidup dengan ketakwaan dan kejujuran? Kita berusaha hidup dengan ketakwaan dan kebenaran. Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki kondisi-kondisi kalian. Allah akan perbaiki masalah-masalah kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan memenangkan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat dengan kemenangan yang sangat telak dan mencolok. Oleh karena itu, siapa di antara yang nggak punya masalah? Siapa di antara kita yang tidak ada problematika? Solusinya, jangan andalkan diri ini. Diri ini lemah. Diri ini tidak berdaya. Malaikat maut datang, kita tidak bisa menghadapinya dan kita tidak bisa menolaknya. Maka biarkan Allah yang mengurai masalah tersebut, dan biarlah Allah yang memperbaiki amal-amal kita, biarlah Allah yang memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan biarlah Allah yang memperbaiki masalah-masalah kita. Dan caranya adalah marilah bertakwa, wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah dengan baik kata Allah, dan benar dan jujur, maka Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan Allah sayangi, seolah baru kemarin atau beberapa hari yang lalu kita menyambut tamu yang bernama Ramadan. Kita mendengar ucapan tahniah, ucapan selamat di grup-grup WA kita atau secara offline di tempat kantor atau di tempat kita berkomunikasi atau ranah publik. Kita gampang mendengar marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kegembiraan yang diungkapkan oleh umat ketika tamu itu kembali datang di tahun 1445 Hijriah ini. Namun ternyata detik berjalan begitu cepat. Waktu hari demi hari silih berganti. Dan yang terjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ayyama ma'dudat. Ramadan itu hanyalah beberapa hari yang terhitung. Sebagian ulama menjelaskan Ramadan itu 1 bulan tapi dengan rasa beberapa hari. Dan itu real. Dan itu yang kita rasakan setiap tahun. Setiap tahun. Kalau kita benar-benar peka dengan Ramadan, kita akan merasa bahwa bulan ini begitu cepat dan kayaknya beda dengan bulan-bulan yang lain. Tiba-tiba sudah hari ke-11 atau ke-12. Lalu beberapa saat kemudian sudah mau masuk 10 malam terakhir. Dan hadirin di hari ini kita sudah harus melakukan persiapan perpisahan dengan Ramadan. Waktu tinggal 4 atau 5 hari saja. Lalu setelah itu
siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, sudah banyak beribadah atau lalai dari ibadah, Ramadan akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin, 4 atau 5 hari saja dan semua akan berakhir dan suasana akan kembali normal sebagaimana sebelum Ramadan. Tidak ada lagi suasana indah di setiap malam di masjid-masjid kita. Tidak ada suasana bukber bersama teman-teman kantor atau di masjid atau di tempat umum atau di keluarga-keluarga besar. Tidak ada open house dalam rangka berbuka puasa lalu mengundang misalnya orang-orang yang tidak mampu dan orang yang kesulitan. Mungkin ada bukber puasa sunnah setelah Ramadan, tapi suasananya, atmosfernya, keberkahannya tidak bisa dicari di waktu-waktu yang lain. Dan ini semua akan berakhir hanya dalam hitungan hari saja. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ada 2 kemungkinan ketika kita berada di tanggal ke-25 seperti hari ini. Ada sebagian kita yang benar-benar bisa memaksimalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 24 kemarin. Bahkan dari tanggal 1 sampai hari ini, ia berpuasa dengan maksimal. Ia sholat dengan maksimal. Ia jaga sholat 5 waktu dengan baik. Ia tidak pernah putus dalam tarawih. Bahkan ia tambah dengan qiyamul lail dan tahajud. Malam-malam ini dia habiskan dengan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia sapu bersih. Dia bersedekah. Dia infak. Karena meneladani Rasulullah SAW. Dia mendengar hadis bahwa nabinya SAW, karena ajwadan nas, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Nabi SAW mencapai puncaknya ketika di bulan Ramadan. Dia menghatamkan Al-Quran 1 hatam, lalu disusul 2 kali hatam, lalu disusul 3 kali hatam, disusul 4 kali hatam, dan begitu seterusnya. Tapi apakah semua orang seperti itu, hadirin? Kita tahu semua jawabannya tidak demikian. Di sisi lain, di waktu yang sama, ada banyak pihak yang melalaikan Ramadan. Bahkan sebagian orang sudah mengangkat bendera putih dan sudah tidak puasa lagi. Padahal Ramadan dengan kesepakatan pertama, kalau nggak 29 hari, 30 hari. Tapi bagi dia, Ramadan hanya 17 hari. Bagi dia, puasa itu hanya 12 hari. Bagi dia, puasa Ramadan itu bisa selang-seling. Dia acuhkan, dia lalaikan. Ada sebagian orang tidak sholat wajib di Ramadan. Tidak sholat tarawih di Ramadan. Dan kalau sholat, hatinya di luar sholatnya tersebut. Ia tidak khusyuk. Ia tidak menghayati. Alih-alih menjadi bagian dari bukber atau memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia sendiri tidak berpuasa. Dan dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin Allah muliakan. Kira-kira itulah 2 kutub yang ada ketika kita berada di tanggal ke-25 ini. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Hadirin Allah muliakan, apabila kita termasuk orang-orang di kelompok yang pertama, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah ketika Allah memberikan taufik kepada kita dari tanggal 1 sampai tanggal 25 ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan Ramadan. Amal ini bukan tentang kekuatan, bukan tentang pengalaman pribadi, bukan tentang ilmu secara teori. Kita bisa beramal dari awal sampai hari ini itu karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah dan ucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hidayah dan taufiknya amal ibadah bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan. Dan yang kedua, jangan selebrasi terlalu dini. Ini belum selesai. Jangan selebrasi terlalu dini.
sebuah blunder besar bagi setiap pihak di bidang manapun adalah dia selebrasi sebelum garis finish, dan itu fatal. Tetap fokus hadirin. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung ending dan kondisi akhir bagaimana kita menyelesaikan amal tersebut. Apabila kita dengan baiknya menyelesaikan hari pertama sampai hari ini, tapi kita melakukan blunder karena keujuban kita melakukan blunder besok, kita melakukan blunder 2 hari kemudian karena kita meremehkan, kita merasa kita sudah juara, kita merasa kita sudah bertakwa, kita merasa kita sudah mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun pada Ramadan, masih di tanggal 27 Ramadan, masih di tanggal 28 atau tanggal 29, tapi kita sudah selebrasi seakan-akan kita sudah berhasil dan kita mendapatkan pesan dari langit bahwa Anda bertakwa, maka itu adalah blunder yang sangat-sangat fatal. Dan bukan begitu orang yang bertakwa. Allah katakan orang bertakwa itu setelah beramal wa qulubuhum wajilah. Ada rasa khawatir. Jangan-jangan amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada rasa bahagia, ada rasa tenang. Tapi dia tidak bereforia dan tenggelam dan merasa sudah juara pada saat belum waktunya juara. Maka tetap fokus, tetap bersyukur, dan tetap sapu bersih. Karena Nabi kita SAW dikatakan oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyampaikan istri hadirin, bukan teman jauh, bukan orang yang memantau dari helikopter view, yang menyampaikan adalah teman tidur dan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Karena yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 malam terakhir sampai selesai, bukan sampai malam ke-25 atau malam ke-26 atau malam ke-27 atau malam ke-28 atau malam ke-29 jika misalnya ada malam ke-30, tapi sampai selesai. Beliau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang tidak terlihat di waktu-waktu yang lain. Itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak tenggelam dalam euforia. Beliau fokus menyelesaikan bulan ini dengan maksimal. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ending. Hadirin Allah muliakan. Bukankah Nabi SAW pernah menceritakan, walaupun dalam spektrum yang jauh lebih besar, dalam kehidupan yang bukan hanya Ramadan, tapi kehidupan secara utuh, kata Nabi SAW, waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah, ada di antara kalian yang hidupnya senantiasa mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Ia sholat, ia puasa, ia berzikir, ia membaca Quran, amalan-amalan ahli surga secara zahir terlihat pada dirinya. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Artinya sampai mendekati ajalnya, sampai mendekati kematiannya. Lalu fayasbiqu 'alal kitab, takdir Allah menentukan lain. Faya'mal bi'amali ahlin nar, menjelang wafatnya, di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka. Dia tergelincir, dia melakukan blunder. Kapan? Bukan di awal kehidupan dia, bukan di pertengahan, tapi menjelang penutupan. Faidakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam api neraka tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka hadirin sekalian, jangan selebrasi sebelum semuanya berakhir. Selesaikan sampai garis finish, dan sampai kita menutup dengan husnul khatimah di Ramadan 1445 Hijrah ini. Dan semoga dimudahkan oleh Allah, karena sekali lagi jarak yang tersisa tidak lama lagi. Kalau Allah kasih pertolongan kepada kita selama 20-an hari ini, dan kita jujur sama Allah, kita tawakal kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, masa iya Allah tidak memberikan taufik hanya tinggal 4 atau 5 hari lagi. Hadirin yang Allah muliakan,
Dan sebaliknya, apabila kita merasa termasuk orang-orang di kelompok yang kedua, yang ternyata Ramadan kali ini diisi dengan kelalaian, diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan kemungkaran, diisi dengan buang-buang waktu. Ada di antara kita sampai hari ini pun satu khatam belum berhasil dia raih. Ada yang meninggalkan sholat wajib. Hadirin Allah muliakan. Lalu masih ada kesempatankah buat orang seperti ini? Maka marilah kita sampaikan kepada beliau, orang-orang itu, apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang lalai, yang zalim, yang melakukan maksiat, termasuk di bulan Ramadan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah mengampuni seluruh dosa-dosa jika dia mau bertobat, jika dia mau kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Maka apabila kita merasa bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak memenuhi haknya Ramadan, tidak menyambut Ramadan dengan hangat, maka momentum hari ini waktunya kembali kepada Allah. Hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rubah arah hidup kita dan rubah arah hari-hari kita. Mulai siang ini, jangan nunggu nanti ketika buka. Siang ini buka mushaf kita dan baca semampunya. Mungkin dengan kemampuan kita membaca dan estimasi waktu yang tinggal 4 atau 5 hari lagi, kita tidak akan sampai pada Qul a'udzu birabbin nas dan khataman pertama kita. Hadirin, gak usah pikirkan akhirnya kita sampai di ayat keberapa. Yang harus kita pikirkan, maksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam dari 4 atau 5 hari ke depan. Dan Allah Ghafurur Rahim. Bukankah Nabi juga bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil wa inna ahadakum, dan di antara kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, semasa hidupnya dari awal sampai pada saat itu dia isi dengan perbuatan-perbuatan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta lagi, sampai menjelang kematiannya. Dan dia tetap dengan kemungkaran, dia tetap dengan kemaksiatan, dia tetap meninggalkan sholat, dia tetap tidak puasa. Fayasbiqu 'alal kitab, lalu takdir Allah menentukan hal lain. Faya'mal bi amali ahlil jannah, sebelum dia wafat hidayah menyapa. Dia bertekad untuk bertaubat, dia bertekad untuk memperbaiki diri. Faya'mal bi amali ahlil jannah, lalu dia kerjakan amalan-amalan ahli surga semampu dia, sesuai dengan waktu yang tersisa. Fadakhulaha, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang Allah muliakan, masih ada waktu, masih ada 4 sampai 5 hari. Allah Ghafurur Rahim. Hari-hari ini pintu neraka ditutup rapat-rapat dan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kalau di bulan-bulan lain Allah kasih kesempatan, mungkinkah di Ramadan Allah tidak kasih kesempatan? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini dan malam-malam ini adalah hari-hari dan malam-malam ampunan, pembebasan dari api neraka. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari harapan, bukan hari-hari keputusasaan. Hari-hari dan malam-malam ini adalah hari-hari optimisme dan bukan pesimisme. Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dengan iman dan harapan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang salat tarawih dan qiyamul lail dengan iman dan harapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman, dan lagi-lagi Nabi SAW menyebut dengan harapan. Ketika Nabi SAW mengatakan puasa, Nabi SAW mengatakan harapan. Ketika Nabi SAW berbicara tentang salat tarawih dan qiyamul lail, Nabi SAW mengatakan harapan. Dan ketika Nabi SAW berbicara tentang Lailatul Qadar, Nabi SAW pun juga mengatakan harapan.
Ini menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan harapan, bukan bulan keputusasaan. Maka jangan pernah kebawa oleh propaganda syaitan yang bukan hanya mengajak kita maksiat, tapi upaya dia adalah membunuh harapan-harapan kita. Karena orang hancur bukan karena jatuh dalam kesalahan, orang itu hancur karena kehilangan harapan. Dan disitulah Ramadan Allah datangkan untuk memberikan harapan bagi kita yang penuh kekurangan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Terakhir, ada sebuah hal yang harus kita ketahui, bahwa membiarkan Ramadan pergi begitu saja tanpa ada perpisahan yang hangat dengan Ramadan, tanpa ada kebersamaan yang hangat dengan Ramadan, itu bukanlah sebuah kejadian biasa tanpa resiko. Membiarkan Ramadan pergi begitu saja tanpa ada perubahan dari kita, tanpa ada upaya memberikan perpisahan yang hangat dan husnul khotimah, bukanlah sebuah kejadian biasa yang tanpa resiko. Nabi SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin," rugi seseorang, apes seseorang, celaka seseorang. Siapa orang ini? Tidak biasa-biasanya Nabi SAW menggunakan kalimat demikian. Sampai Rasulullah, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, mengucapkan kalimat yang sangat tajam, celaka seseorang. Dia akan rugi dalam kehidupannya. Dia akan hancur. Man dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yukfara lahu, lalu dia jalani hari-harinya dengan Ramadan sampai ketika Ramadan berakhir, ternyata dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka orang seperti itu, hadirin. Celaka orang seperti itu. Kerugian akan menimpa dirinya, akan menimpa dirinya, bisa jadi keluarganya, dan bukan hanya di dunia, di alam kuburnya, dan di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan. Mungkin orang itu bisa tertawa ketika open house di Idul Fitri nanti, tapi siapa yang bisa tolong dia di alam kubur, hadirin? Dan siapa yang bisa tolong dia ketika dia dibangkitkan di hari kiamat, telanjang bulat, dan tidak ada satupun orang-orang yang terdekat yang mau membela dia. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari itu seseorang akan menghindar dari saudaranya, wa ummihi wa abi, menghindar dari ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, dia akan menghindar dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, setiap orang akan berpikir dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Jangan sampai kita rugi di sana. Kalau kita buka toko kecil atau kelontong, kita nggak mau rugi, hadirin. Lalu bagaimana kita rugi di hari yang opsinya hanya surga dan neraka? Sekali lagi, celaka seseorang yang memasuki Ramadan, lalu begitu Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita hanya 4 atau 5 hari saja. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, dan isi hari-hari ini dengan baik. 4 hari, 5 hari. Di hari ini kita sudah nggak bicara 10 malam terakhir, hadirin. Sudah tidak relevan. Ini bukan 10 malam terakhir lagi. Untuk real kita hari ini, kita berbicara 4 atau 5 malam terakhir. Hadirin, sekeras itukah hati kita sehingga 4 atau 5 hari atau 4 atau 5 malam saja tidak bisa mengetuk hati kita, tidak bisa membuat kita semangat untuk ibadah? Hadirin Allah muliakan, kalau 4 atau 5 hari atau malam itu tidak bisa membuat kita kembali kepada Allah dan tergugah, padahal kita sudah mendengar sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di atas, orang itu akan celaka, orang itu akan rugi, orang itu akan apes.
Lalu mungkinkah, atau pertanyaannya simpel, bagaimana nasib kita setelah Ramadan? 4 atau 5 hari ini, sekali lagi, gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah, hadirin. Lalu kita tetap kalah. Yang kita hadapi, syaitan dalam kondisi tidak full tim, hadirin. Lalu bagaimana kondisi kita setelah Ramadan, di mana syaitan kembali dibuka belenggunya oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan, 4 atau 5 hari dan 5 malam saja. Lalu semuanya berakhir. Hadirin, mungkin kita bisa blunder di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tapi jangan di 4 atau 5 malam dan hari ini. Tutuplah Ramadan dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ending. Jangan berkecil hati terhadap ketidakperformaan kita di hari-hari kemarin, tapi tataplah hari-hari esok. Tataplah hari-hari esok, dan semoga kita husnul khatimah dan kita meraih predikat takwa di Ramadan kali ini. Hadirin yang Allah muliakan, dan semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan malam-malam dan hari-hari ini adalah malam-malam dan hari-hari harapan. Dan Tolha mengatakan bahwa kuda pacu itu semakin mendekati garis finish, dia akan memaksimalkan kecepatannya. Lalu ulama mengatakan, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada Anda. Kuda pacu saja ngerti, menjelang garis finish itu bukan injak rem, bukan memperlambat, tapi mempercepat dan memperbanyak dan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Kuda, binatang saja ngerti bahwa kita harus totalitas menjelang garis finish. Lalu bagaimana dengan kita? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari ucapan ulama di atas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-madhlumina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma irham qatlahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum. Allahumma fat atfalahum wa nisa'ahum wa a'radahum. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma afrik alaihim sabra. Allahumma afrik alaihim sabra ya arhamar rahimin. Allahumma anzil sakinataka alaihim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qimus salat.